Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi hari ini kita akan memulai akan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia boleh memberkati kita selama 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, nafas kehidupan oleh Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan, untuk kita mengagungkan akan Dia, untuk kita meninggikan akan namanya. Biarlah setiap puji dan sembah kita boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari yang baru Tuhan telah berikan kepada kita. Tepat di tanggal 10 Mei 2020. Kasih setia Tuhan tidaklah berkesudahan. Dia terus memberkati langkah-langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Itulah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Itulah Tuhan yang memberkati langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga marilah bersama-sama kita mengagungkan Dia. Kita puji dan sembah Dia dengan kita bermazmur baginya. Saya mengajak jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan siaran ini maupun setiap kita yang ada di dalam gereja ini, bersama-sama saya mengajak
kita membuka Mazmur 117 ayat yang pertama. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Mazmur 117 ayat yang pertama. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Bunyinya demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan hebat atas kita. Situasi dan kondisi yang kita perhatikan di dalam hari-hari yang kita lewati boleh ada dalam situasi yang penuh dengan pergumulan. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan hebat atas kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang suci dan kudus, dengan kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Namun sebelumnya, bersama-sama kita pujikan terlebih dahulu satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Ku Serahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah kami datang, yaitu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Segala puji, hormat, serta syukur kami nyatakan kepadamu. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau tidak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Tangan-Mu selalu menopang kami. Apabila kami terjatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang keberadaan kami. Terima kasih untuk segala cinta-Mu yang nyata di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Hari ini di tempat ini, kami menyadari bahwa di tengah kami menikmati segala baik yang ada padamu, segala kasih dan setia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami, acap kali kami tidak setia kepadamu Tuhan. Lewat pikiran, lewat perkataan, maupun perbuatan-perbuatan kami lainnya, kami telah berdosa ya Tuhan. Kami sadari akan kekurangan kelemahan kami. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kasihanilah kami.
Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini di tempat ini, maupun setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan siaran pada kesempatan hari Minggu ini, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Semuanya membawa sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kasih setia-Mu. Kami percaya akan janji firman-Mu, bahwa ketika kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai hamba Allah saya menyatakan bahwa pengampunan telah berlaku bagi kita. Ketika kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu telah memberikan pengampunan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu apakah yang harus kita lakukan? Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagian yang sering kali kita baca. Namun ada baiknya, mari bersama-sama kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa setiap orang yang telah dibenarkan demi kemurahan Allah, apa yang harus dilakukan? Ayat yang pertama saya akan bacakan, dan Bapak Ibu saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Ayatnya yang pertama menyatakan demikian. Roma 12 ayat pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Biarlah itu yang kita lakukan. Karena kita telah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita digambarkan bagaikan pelaut yang mengalami karam, yang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Itulah gambaran kita ketika kita ada di dalam kehidupan lama kita. Tetapi ketika Kristus Yesus Tuhan menyinari langkah hidup kita, Tuhan telah menjadikan kita ciptaan yang baru. Untuk itu kita yang sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, mari kita rayakan karya keselamatan Tuhan. Kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan telah berikan. Dengan kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala.
saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidupan kita. Dan kita juga telah mendengarkan berita anugerah Tuhan. Biarlah kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita terus mengagungkan akan nama Tuhan. Dengan kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Dan sebelumnya kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk kita menyambut akan kebenaran firman Tuhan dengan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamulah kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang suci dan kudus. Bagaikan kawanan domba, inilah keberadaan kami yang datang kepada Gembala yang agung. Gembala yang kami yakini mampu untuk menuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami percaya akan penyertaan Tuhan. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, oh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami, supaya langkah kehidupan kami tidaklah tersesat. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Karena kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi lebih daripada itu, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah apa yang kami lakukan memuliakan nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini, oh Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Segala pikiran perkataan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus menuntun. Dan biarlah dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Baik setiap sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun pemirsa yang ada di rumah, maupun di mana saja engkau berada, kita bersyukur kita telah memasuki 10 Mei 2020 dan bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan baca secara silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang ke-6 dan seterusnya kita akan membacakannya secara silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bunyinya demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu
akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji nama Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini, acap kali kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan kenyataan-kenyataan yang pahit ini harus kita hadapi. Acap kali dengan kenyataan-kenyataan itulah yang membuat kita pun bisa saja lari dari Tuhan atau justru lari mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita sesungguhnya ada 3 kelompok manusia yang bisa kita kelompokkan. Di mana 3 kelompok manusia itu adalah mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti yang kita lihat di dalam perikop yang baru saja kita baca tadi. Di mana perwira ini begitu percaya kepada Tuhan. Tetapi kelompok kedua adalah mereka yang terpesona dengan segala kebaikan yang Tuhan lakukan. Terpesona dengan mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan, sehingga mereka sampai pada titik terpesona saja. Tetapi yang mengerikan adalah kelompok ketiga. Mereka yang sama sekali tidak percaya dengan kebenaran. Tidak percaya dengan Kristus Yesus, dengan segala kuasanya, sehingga mereka mengabaikan keberadaan dari Tuhan Yesus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat ada satu kisah di mana orang ini, ketika Yesus berkata kepadanya, dia begitu kagum dengan orang ini. Di mana sesungguhnya Yesus mau datang ke rumah perwira ini. Tetapi perwira ini mengatakan tidak perlu Tuhan Yesus datang. Hal itulah yang membuat Tuhan Yesus pun berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa. Keyakinan dia yang begitu teguh, di mana dia rindu untuk supaya yang namanya hambanya mengalami kesembuhan. Yang dia harapkan sembuh bukan istrinya, yang dia harapkan sembuh bukan anaknya, yang dia harapkan bukan saudaranya, tetapi yang dia harapkan di sini adalah hambanya. Sesungguhnya perwira ini boleh dikatakan ada urusan apa? Ngurusin hamba. Tetapi kita bisa melihat sungguh luar biasa hati dari seorang perwira ini. Sekalipun dia punya pimpinan yang bisa saja disebut panglima karena dia perwira. Sekalipun dia juga punya anak buah, tetapi dia tetap peduli kepada hambanya yang bekerja kepadanya.
Dan hambanya ini mengalami yang namanya kesakitan. Dia tidak meminta Yesus datang. Dia hanya memberikan informasi bahwa hambanya mengalami sakit lumpuh. Dan dikatakan di sini sangat menderita. Tema kita hari ini adalah menjawab tantangan kehidupan di dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjawab tantangan itu. Kalau kita belajar dari perwira ini, ada hal yang menarik. Di mana hal yang pertama di situ kita bisa melihat bahwa perwira ini percaya akan kuasa Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kita, itu berarti ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, pergumulan yang sering datang silih berganti, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya. Yang percaya. Sungguh-sungguh percaya. Percaya bukan berarti hanya sekedar kata-kata. Tetapi percaya itu berarti memberikan segala apa yang dia punya kepada pribadi yang dia betul-betul percaya. Ada kisah klasik yang seringkali dikhotbahkan, di mana ada seorang yang pandai bermain akrobat di Niagara, air terjun terbesar di dunia. Seorang pemain akrobat menguji nyalinya dan kemampuannya, di mana dia berjalan di seutas tali. Dalam perjalanannya di atas tali tersebut, orang yang mengamati begitu kagum, terpesona dengan apa yang pemain akrobat ini lakukan. Orang semua bertepuk tangan dengan riuh gempita ketika dari satu titik sampai ke titik yang lain dia berhasil jalan. Lalu yang menarik lagi, dia berhasil berjalan dalam keadaan mundur. Orang semakin terpesona, orang semakin kagum kepadanya. Lalu muncul pertanyaan dari dia, siapa gerangan di antara saudara-saudara penonton yang terpesona untuk ikut dengan saya gendong, dan kemudian kita akan jalan bersama. Apa yang terjadi, saudara? Mereka yang terpesona, mereka semua tidak berani. Karena mereka berpikir, jangan-jangan giliran saya ikut sama dia, habislah saya. Dan orang itu pun berkata, saya jamin pasti selamat. Sebagaimana kalian lihat saya pergi dan kemudian saya pulang dengan berjalan mundur, saya pasti bisa melakukannya. Padahal sebelumnya dia sudah bertanya, Anda yakin saya bisa lakukan lagi? Yakin. Anda semua percaya? Percaya. Tapi maaf, percayanya hanya sekedar, hanya ada di bibir. Tidak percaya dengan penuh, dengan segenap hati. Dan inilah yang jadi masalah.
Karena sesaat kemudian ada seorang anak kecil yang kemudian dia berkata, saya berani. Orang semua heran, loh, ini anak kecil kok berani banget. Dan kemudian permainan akrobat pun mulai dilakukan lagi. Baik pergi maupun pulang, semuanya terjadi dengan aman. Dan semua orang bertepuk tangan luar biasa. Tetapi ada seorang wartawan yang mencoba meyakinkan. Mengapa? Berat, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah, penuh dengan tanda tanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita melangkah, dengan siapa kita melangkah? Dengan siapa yang kita percayai, itu yang menjadi kunci untuk kita tetap dapat melangkah terus dan terus. Dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Perwira ini boleh dikatakan persis seperti anak kecil itu. Di mana dia punya percaya, dia punya keyakinan, dia punya iman, dia punya pengharapan. Bukan hanya sekedar di bibir. Tetapi betul-betul penuh dengan totalitas. Sehingga saya mau katakan kepada saudara. Ketika engkau menghadapi tantangan dalam perjalanan hidupmu. Mari kita percaya. Percaya. Padahal kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa aku akan datang. Yesus merindukan supaya dirinya datang menyembuhkan hambanya. Tapi perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak. Saya sendiri tidak dapat memahami apa sebenarnya ketidaklayakan dari perwira ini. Tetapi ketika saya coba mendalami dan memahaminya, ya saya sendiri tidak tahu apa jawaban pasti. Dia bukan seorang hamba. Dia ada di posisi tengah-tengah. Antara memiliki pasukan, tetapi juga memiliki pimpinan. Tetapi yang menarik adalah dia menyadari diri dia tidak layak. Sehingga permintaan dia adalah, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, selain dia percaya, dia sungguh-sungguh beriman. Sekalipun dia tidak melihat, tetapi dia beriman. Kuasa Kristus Yesus punya kuasa luar biasa. Sekalipun perwujudannya hanyalah kata-kata. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, engkau yang hari ini letih, lesu, lemah dan berbeban berat. Jangan termakan dengan berita-berita negatif, kata-kata negatif. Hal-hal yang dapat menghancurkan keyakinan kita. Kata-kata yang keluar dari firman Tuhan adalah kata-kata yang punya kuasa luar biasa. Kalau kita mengamati Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kita tahu persis bahwa yang namanya pelita di tengah kegelapan, kalau kita berjalan, itu boleh dikatakan terbatas. Antara 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan. Tetapi 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah ke depan, kita sudah mengalami yang namanya kegelapan. Kita tidak bisa melihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Tetapi dia bukan hanya sekedar pelita bagi kakiku yang adalah langkah demi langkah saja, tetapi firman-Mu adalah juga terang bagi jalanku. Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kita tidak tahu. Semua yang kita dengar hanyalah sebuah prediksi, hitung-hitungan manusia. Dan kalau kita mendengar itu, acap kali membuat kita menjadi gamang, menjadi khawatir, menjadi ragu, menjadi bimbang. Nanti bagaimana? Urusan saya A, B, C, D, macam-macam dengan berbagai macam masalah pribadi satu sama lain. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar dari perwira, di mana dia pegang akan kata-kata Tuhan. Dia pegang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Artinya di sini dia punya iman bahwa kata-kata Tuhan punya kuasa. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan ragu bagi kita untuk pegang janji-janji firman Tuhan yang terdapat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Paulus pernah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang bagaimana? Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya maaf, di luar dari Dia kita tidak ada kekuatan. Izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan, sehingga langkah kehidupan kita tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis yang selalu berusaha untuk menghancurkan keberadaan kita. Bagaikan pencuri yang digambarkan oleh Kristus Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10. Di mana di situ dia berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita yang sudah tahu kebenaran, jangan sampai kita ada pada titik terpesona dengan kebenaran. Apalagi kita tidak percaya lantaran iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini masalahnya di sini. Hari-hari ini menjadi pertarungan yang luar biasa di mana kita mewujudkan keberadaan iman kita. Perwira ini tidak memerlukan sampai pada titik kedatangan Yesus yang langsung datang ke rumah. Tapi dia cukup meminta kata-kata. Dengan dasar pemikiran, saya punya pimpinan, pimpinan saya kalau memberikan perintah kepada saya pasti lakukan. Demikian juga kalau saya memerintah kepada anak buah saya pasti melakukan. Itu dasar pemikiran. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang memimpin langkah-langkah hidupmu itu? Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan
yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapannya. Percayalah, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun dunia menganggap bahwa engkau sudah hancur-hancuran, ingat, hancurmu di dunia hanyalah sementara. Yang Yesus tawarkan lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekedar memberkati langkah-langkah hidup kita stop sampai pada batasan dunia. Jangan lupa karya Kristus Yesus yang luar biasa itu. Di mana Dia dari tempat yang maha tinggi Dia mau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia. Itulah titik utama di mana Kristus rela menderita untuk saudara dan saya. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan kalau engkau mengalami lawatan ilahi yang dapat menyembuhkanmu. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur di dalam perjalanan kehidupan saya pun saya melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata. Di mana kesembuhan ilahi terjadi. Tetapi di sisi lain, acap kali ketika saya berdoa pun, apa yang saya rindukan, apa yang saya mohon, apa yang menjadi harapan saya tidak menjadi kenyataan. Bukan berarti kuasa Tuhan tidak ada. Tapi kita meyakini Tuhan tetap punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang indah. Di mana yang Ia tawarkan adalah sesuatu yang sifatnya kekal abadi. Sesuatu yang sungguh berarti. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28. Apa yang Yesus tawarkan sesungguhnya bagi dunia ini. Saya mengajak mari kita membuka Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28. Yang Yesus tawarkan tidak lain tidak bukan adalah sesuatu yang luar biasa. Di mana di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 di situ diungkapkan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kata selanjutnya dia berkata, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Seorang pun yang sudah ada di dalam genggaman Tuhan, tidak ada yang bisa merebut. Seorang pun tidak dapat. Sehingga sekali lagi saya mau katakan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya, beriman. Kembali lagi kita ke ayat yang tadi kita baca bersama. Di dalam Matius pasalnya yang ke-8. Akhir dari pembicaraan dia dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-13. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Dan akhir dari rangkaian yang diungkapkan oleh Matius di dalam Matius pasal 8 ayat 13. Di situ dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan. Sesuai dengan seizin Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tetapi proses dari kesembuhan itu terwujud tidak lepas dari perwira yang percaya, perwira yang beriman, dan yang terakhir perwira yang bertindak. Di mana ketika dia sudah menangkap kata-kata kebenaran firman Tuhan, dia lakukan itu kepada hambanya sehingga hambanya sembuh. Di mana sebelumnya di situ dikatakan oleh Yesus, pulang. Perwira ini tidak hanya duduk diam, berpangku tangan, tetapi dia bertindak untuk pulang. Dan saya yakin ada tindakan nyata di mana perwira itu melakukan satu tindakan kepada hambanya, di mana ia pasti memberikan pesan kepada hambanya, saya sudah berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, jadilah kepadaku seperti yang aku percaya. Yang dia percaya adalah kata-kata dari Kristus Yesus. Dan sekali lagi Matius mencatat, kesembuhan pun terjadi. Mungkin hari ini engkau menatap saya, Pak Pendeta, tapi nyatanya itu COVID-19 gimana? Saya mau katakan kepada saudara, saya sudah membaca begitu banyak kesaksian. Ada yang memang mengalami kematian karena COVID-19. Tetapi ada juga yang mengalami kesembuhan tatkala dia berseru-seru kepada Tuhan. Tung Desem Waringin, salah seorang yang mengalami korban dari COVID-19. Dia berkata, puji Tuhan. Silakan saudara cek di YouTube kesaksian tentang dirinya, di mana dia berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Dia tertawa. Dia berkata, puji Tuhan. Artinya saya mau katakan, bicara tentang kesembuhan, bicara tentang jawaban Tuhan. Ada orang-orang yang memang disembuhkan, ada orang-orang juga yang Tuhan izinkan untuk mengalami kematian. Yang sembuh mengalami sukacita, yang mengalami kematian mengalami duka cita. Izinkanlah saya menyampaikan, suka duka dipakai oleh Tuhan untuk membentuk iman percaya kita. Jangan lupa, baik kematian maupun kesembuhan yang Tuhan izinkan, di balik itu semua Tuhan punya rencana. Tetapi harapan Tuhan yang paling besar dari segala sesuatunya adalah Dia rindu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah kebenaran hakiki. Kebenaran yang mutlak, di mana Dia rela datang ke dunia mencari dan menyelamatkan umat manusia. Tidak lain dan tidak bukan, supaya setiap kita, saya dan saudara-saudara, kita semua dibenarkan. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan di bagian depan dari khotbah ini.
Ada kelompok orang yang percaya kepada kebenaran. Ada kelompok yang terpesona dengan kebenaran. Ada orang-orang yang memang tidak percaya kepada kebenaran. Ada di kategori yang manakah kita? Kiranya saudara tahu persis di manakah saudara berada. Izinkanlah saya sebagai hamba Allah merindukan kiranya saudara pun seperti perwira ini, yang betul-betul ada di dalam posisi percaya kepada kebenaran. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar terpesona, apalagi kami tidak percaya dengan kebenaran. Tetapi ajar kami dalam nama Tuhan Yesus menjadi pribadi-pribadi yang percaya, sungguh-sungguh percaya. Sehingga langkah-langkah kehidupan kami tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan segala harapan-harapan yang baik di dalam kehidupan kita. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari dengan seluruh anak-anak Tuhan lainnya kita terus menyempurnakan persatuan kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita di dalam Yesus kita bersaudara. Serikat persaudaraan. Kidung Jemaat 249. Mari kita pujikan bersama. Kasih Kristus Yesus yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, biarlah terus terpancar di dalam langkah-langkah kehidupan kita, sehingga melalui langkah hidup kita dimuliakanlah nama Tuhan. Beserta dengan seluruh orang percaya dari muka bumi ini dari sepanjang segala abad, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilahkan kepada pembawa pujian untuk kembali memimpin pujian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, biarlah boleh menguatkan kita, memberkatikan kehidupan kita. Teruslah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelumnya kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kini Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita satu dan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu senantiasa ada bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan nyata dalam langkah kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Selama 1 minggu kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ya Tuhan. Di mana hari Minggu ini bersama-sama kami memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Sebagaimana kami anak-anak-Mu Tuhan pada kesempatan pagi ini, kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya. Biarlah langkah kehidupan kami ya Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya itu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan puji, sembah kami, mendengar kebenaran firman Tuhan. Saatnya anak-anak-Mu Tuhan panjatkan akan setiap pergumulan-pergumulan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, dengarlah setiap doa-doa yang akan kami panjatkan ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa
Tuhan ada di dalam langkah kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang menaruh percaya padamu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidup kami datang untuk memohon kepada Tuhan. Kami yakini Tuhan siap untuk memberikan jalan keluar. Tuhan siap untuk memberikan kami jawaban, untuk dapat kami melihat dan merasakan bahwa Tuhan kami luar biasa. Bapa di surga, mendoakan bangsa negara kami ini ya Tuhan. Keberadaan negara kami yang saat ini Tuhan, yang ada dalam situasi wabah virus corona ya Tuhan. Kami terus mendoakan oh Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan siap untuk menyatakan akan negara kami ini. Sekalipun kami anak-anak-Mu Tuhan, sebagai anak Tuhan yang percaya, kami pun juga diperhadapkan dengan yang namanya ketakutan. Khawatir akan situasi ini ya Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami penghiburan, yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu memberikan kami untuk tetap terus untuk mengandalkan Tuhan, supaya kami dapat bisa melihat bahwa di mana Tuhan akan menyatakan kuasa akan setiap apa yang saat ini dihadapi akan negara kami ini. Mendoakan pemimpin negara kami, Bapak Presiden bersama dengan bawahan-bawahan yang saat ini Tuhan berupaya, berjuang untuk memikirkan akan sebagaimana saat ini Tuhan virus yang melanda negara ini. Kami berdoa Tuhan Yesus hadir, pimpin mereka, berikanlah mereka kemampuan Tuhan, hikmat, supaya mereka pun juga dapat merasakan yang namanya kemampuan dari Tuhan itulah. Supaya segala sesuatu yang mereka pikirkan, rencanakan, mereka upayakan ke negara ini ya Tuhan, semua bisa dapat berjalan dengan aman, semua bisa dapat berjalan dengan baik, membawa dampak yang baik, supaya negara ini Tuhan benar-benar merasakan akan kepulihan dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keberadaan setiap korban-korban yang mengalami virus corona ya Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Tuhan mampukanlah mereka, berikan mereka kekuatan kesembuhan ya Tuhan. Biar ada nyata kesembuhan ilahi Tuhan nyata. Nama Tuhan juga lah yang dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, setiap obat-obatan, setiap apa yang mereka berikan untuk kondisi tubuh mereka ya Tuhan, terutama makanan minuman, Tuhan berkati juga, supaya dapat mendukung proses penyembuhan dari setiap keberadaan korban-korban ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih, menyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya dapat setiap negara ini ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami dapat memperoleh kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Bapa di surga, mendoakan juga ya Tuhan, setiap tim medis yang berupaya untuk dapat menangani akan setiap yang mengalami terinfeksi virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mampukannya juga mereka. Berikan mereka kekuatan, oh Tuhan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Berikanlah mereka supaya tetap terus untuk berjuang, dan biarlah pertolongan Tuhanlah yang hadir, mampukan supaya semuanya dapat berjalan. Oleh karena campur tangan Tuhan itulah semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Bapa di surga, menyerahkan seluruh dunia ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah atas seizin Tuhan. Dan biarlah langkah kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang melihat dan merasakan akan wabah ini Tuhan, benar-benar kami sungguh-sungguh untuk terus percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Biar dengan setiap tindakan kami, apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan siap untuk menyembuhkan akan dunia ini. Tuhan siap untuk memulihkan akan dunia ini ya Tuhan. Melalui doa-doa ya Tuhan, kami percaya Tuhan siap untuk memulihkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Mendoakan juga lingkungan sekitar ini ya, tempat ibadah ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi, sehingga setiap kegiatan, terutama hari Minggu, ibadah ya Tuhan, siaran langsung ini boleh dapat berjalan dengan aman, boleh berjalan dengan tenang Tuhan, oleh karena Tuhan yang jaga melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menjaga melindunginya Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa juga mendoakan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang menyaksikan siaran langsung ini, yang mengikuti akan ibadah
pagi ini ya Tuhan. Berkat Tuhan memberkati selalu. Tuhan jaga lindungi mereka ya Tuhan. Apa yang saat ini Tuhan mereka panjatkan pergumulan hidup, Tuhan kami yakini Tuhan ada bersama dengan mereka dan mendengar setiap seruan-seruan doa mereka. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan perekonomian yang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kami jalan keluar. Tuhan sanggup untuk memberikan kami kekuatan. Supaya kami dapat menyaksikan dan merasakan bahwa Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami tidak membiarkan kami melangkah sendiri. Tuhan tidak membiarkan kami untuk kami merasakan dalam kehidupan kami yang dalam keterpurukan ini Tuhan. Tetapi Tuhan siap untuk mengangkat kami untuk dapat kami menikmati yang namanya berkat Tuhan. Tuhan siap untuk memberikan kami jalan keluar untuk kami bisa merasakan bahwa di situlah Tuhan memberikan kami jawaban yang pasti dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan. Hiburlah hati mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka semangat Tuhan. Berikanlah mereka supaya dapat tetap melangkah untuk menghadapi hidup ini ya Tuhan. Dan terus berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mendoakan juga tidak lupa orang tua, keluarga besar sanak saudara kami yang ada di kampung halaman. Tuhan jaga lindungi mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Apa yang saat ini Tuhan berada dalam pergumulan, Tuhan kami mohon. Campur tangan Tuhan hadir untuk memberkati mereka juga. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan. Apa yang menjadi rencana harapan dari orang tua, keluarga besar sanak saudara, Tuhan berkati juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa permohonan pertolongan-Mu Tuhan nyatakan. Biar langkah kehidupan kami ya Tuhan senantiasa menikmati berkat Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa mendoakan minggu yang baru yang akan kami masuki. Kiranya Tuhan hadir pimpin setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan. Biar langkah kehidupan setiap jemaat Tuhan, apa yang kami menjalankan tugas dan aktivitas kami. Tuhan berikan kami kesehatan. Tuhan jaga lindungi kami. Berikan kami hikmat supaya segala sesuatu apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya bisa dapat berjalan dengan aman damai. Biarlah sukacita senantiasa kami nikmati dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap seruan-seruan doa yang sudah kami panjatkan, oh Tuhan. Kami yakini bahwa doa-doa yang sudah kami panjatkan ini, Tuhan Yesus sudah mendengar kami dan siap untuk memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon sempurnakanlah doa-doa ini Tuhan, dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita sisipkan persembahan kita dan nantinya kita akan bawa di gereja. Dan mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Tofan Keras Melanda Hidupmu. Satu di dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama memuji, mengagungkan akan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini Tuhan. Bapa Surgawi, di saat Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami beri. Ajar kami Tuhan untuk terus memberi yang terbaik buat Engkau. Tuhan, mari Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah lewat semuanya Tuhan, kami dapat menikmati akan segala berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ada di penghujung dari jalannya ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Dan saat yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita nyatakan syukur kita karena kasih setia Tuhan yang selalu kita nikmati dari hari ke hari. Dan saya sampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali mengikuti siaran ini, baik dimanapun saudara berada, baik ada di Bali maupun di luar Bali. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan yang tetap menyaksikan siaran kita sampai saat ini. Tuhan memberkati langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Secara khusus saya terus mengarahkan supaya kepala-kepala rumah tangga terus membangun mesbah-mesbah doa, terus berdoa setiap hari, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekeluarga beserta dengan anak istri, suami semuanya bertumbuh dan bisa menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pun saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang saya sebutkan berikut ini. Yang pertama Bapak Ruben M. Duka 13 Mei, Saudari Lois Ruku 13 Mei, Saudari Mariana Falo 15 Mei, Saudara Mikri Sapnaveu 16 Mei, dan Ibu Domingus Buli 16 Mei. Saya juga menyampaikan selamat berbahagia untuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Mazmur 19 ayat yang ke-16 yang berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semua yang ada di tempat ini maupun di mana saja saudara melihat siaran ini. Dan pada saat ini pun saya mewakili pengurus gereja menyampaikan informasi terkait dengan pemberkatan pernikahan atau peneguhan pernikahan antara saudara Salmon Siburia dan saudari Dewi Sihome pada hari tanggal yaitu Senin 11 Mei 2020 jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah di GPPI San Sinan. Dan selanjutnya akan diadakan juga peneguhan pernikahan antara saudara Yon Al-Sabat Tiran dan saudari Siralince Doku Bani pada hari tanggal 1 16 Mei 2020 jam 17 waktu Indonesia Tengah di GPPI San Sinan. Pengumuman ini menjadi sebuah kewajiban bagi gereja untuk memberitahukan kepada anggota jemaat terkait dengan peneguhan pernikahan yang akan dilaksanakan baik di tanggal 11 Mei dan juga tanggal 16 Mei. Ada tambahan mungkin? Ada hal yang perlu disampaikan? Sudah? Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang terus mengikuti
siaran kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak mari kita semua yang ada di dalam ruangan ini untuk mari kita bangkit berdiri untuk kita bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah ini di dalam doa. Mari kita satu doa. Kami bersyukur Tuhan, campur tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir begitu nyata, dan saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami. Engkau kiranya menolong, Engkau kiranya menjaga, Engkau kiranya melindungi setiap kami. Dan berkat Tuhan kiranya terus senantiasa hadir. Karena sebagai manusia kami hanya bisa berusaha, namun Tuhan jualah yang memberkati. Untuk itu cuma Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita pujikan bersama.